Ya kita tahu lah ya, kalau kita perhatikan nih, kok sepertinya memang ya Kim Plus ini kok lebih banyak kumpul-kumpulnya gitu daripada kerjanya. Ya tapi mungkin ya karena pejabat-pejabat tinggi negara tentunya banyak hal yang harus diobrolin, dibicarakan. Dan kami mau rutin dengan presiden dan ketua-ketua umum partai koalisi membahasnya ringan-ringan aja, nggak ada yang spesifik. Pak, termasuk membahas masuknya PDIP ke kabinet nggak Pak? Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada, itu urusan hukum. Jumpa kembali sahabat Garisida. Kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, yang menyampaikan terkait hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo dan beberapa ketua umum partai lainnya. Dan tentu ini sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Selain itu, kita juga akan melihat komentar para netizen mengenai hasil pertemuan Presiden Prabowo dan beberapa ketua umum partai. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Halo guys, tadi malam mingguan kemana? Nah, kalau Pak Prabowo, presiden kita ini punya acara. Iya. Jadi dia menggelar pertemuan dengan ya sejumlah kerabat-kerabat, ya, teman-teman, ketua umum partai-partai politik di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Nah, jadi para ketua umum partai ini yang hadir ini kompak mengatakan bahwa itu cuma pertemuan ya rutin saja, hanya membahas hal-hal rutin tanpa agenda politik yang spesifik. Iya. Ya kita tahu lah ya, kalau kita perhatikan nih, kok sepertinya memang ya Kim Plus ini kok lebih banyak kumpul-kumpulnya gitu daripada kerjanya. Ya tapi mungkin ya karena pejabat-pejabat tinggi negara tentunya banyak hal yang harus diobrolin, dibicarakan. Makanya harus sering bikin acara-acara malam mingguan seperti ini. Itu mungkin mereka mau membahas acara tahun baruan. Ya, apakah mungkin ya dalam bahasannya ini ada wacana pembatalan PPN 12% kah? Atau ada hubungannya dengan Hasto dan video-videonya kah? Bisa jadi. Entahlah ya. Tetapi kalau bicara soal partai politik, kita lihatlah ini kira-kira ya ada di era siapa nih dulu ketika Golkar ketumnya didongkel gitu ya. Sebelumnya bahkan dibuat ada dua kubu, lalu P3 mengalami hal yang sama. Hanura ditinggal oleh pendirinya, PAN ditinggal oleh pendirinya, PKS ditinggal Anies, Fahri, dan Mahfud. PKB bahkan hampir dibuat dua kubu juga. Demokrat hampir juga dibegal. Lalu apakah akan terjadi juga dengan Kadin? Entahlah ya. Ya, rimba politik kita memang sangat luar biasa. Salam. Nah, ini bagaimana pernyataan Bahlil Lahadalia terkait hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo? dan mau rutin dengan presiden dan ketua-ketua umum partai koalisi membahasnya ringan-ringan aja, nggak ada yang spesifik. Ya diskusi tentang politik, tentang ekonomi, biasa aja. Kalau presiden dan ketua Iya. selalu berdiskusi ringan tentang ya. Nggak, ngumpul aja mau nemanin Pak Presiden untuk jalan datang ke Natal. Ya diskusi-diskusi biasa aja. Nggak, ngumpul aja mau nemanin Pak Presiden untuk jalan datang ke Natal. Ya diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, ya kan? Gimana ke depan? Pak Bahlil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Iya. Termasuk membahas masuknya PDIP ke kabinet nggak Pak? Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada. Itu urusan hukum. Nggak biasa aja ya. Itu nggak ikut ya, dan baru tadi malam tadi udah saya sampaikan, nanti saya akan cek dulu karena saya nggak ikut. Terus juga Pak Surya kan sedang di luar, tidak ikut. Ada yang Nasdem mewakilinya, nanti saya akan cek dulu apa poinnya. Itu kan reguler. Pak Prabowo memang presiden berkeinginan untuk melakukan pertemuan antar ketum partai secara reguler. Kan pernah di istana beberapa bulan yang lalu.
Nah, terus kemarin ya di Kertanegara dikumpulkan. Jadi ini pertemuan reguler untuk membicarakan berbagai persoalan. Nah, Politik udah pasti. Politik tentang panggil kemarin ya. iya berbagai isu kan udah cukup lama ya nggak ketemu para ketum, dan kemarin diterima dengan sangat baik Bapak Presiden di Kertanegara. Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Pak Presiden sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri, jadi banyak hal yang dibahas. Iya. Bahas kayak DP atau mas-mas gitu. Enggak secara khusus. Dibahas. Jadi dibahas semuanya, nanti beliau akan menjelaskan dengan baik, kita semua juga akan menjelaskan, pemerintah yang jelas. Wah, ini yang paling dalam. Saya di Kertanegara itu memang kami punya agenda rutin. Pak Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi itu selalu bertemu Bapak Presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara. Iya. Tidak ada pembicaraan khusus. Yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun baru bisa berjalan baik, evaluasi Natal bagaimana. Karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh keluar negeri, terkecuali diperintah oleh Presiden. Nah, saya kebetulan ditugaskan untuk mengurus BBM, gas, kemudian gas LPG, kemudian listrik, mengurus gunung-gunung berapi. Iya. Kemudian mengurus pergeseran tanah longsor. Jadi ya kita laporkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Menarik. Menyangkut dengan tadi dari Kompas, tinggal satu pertanyaan berarti ya. Perintah Bapak Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Iya. Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Agak so tahu. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Iya. Itu omongan saya, coba deh dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Betul. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya, tolong. Itu satu. Iya. Jadi nggak benar itu. Yang berikut apa lagi? Oh, hukum. Kami kan gini, teman-teman kan tahu Partai Golkar juga banyak ada kadernya yang kena. Mohon maaf ya, kami prihatin, kami sayang. Kami punya ketua Golkar di Bengkulu, surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah. Ada musibah, ketua kami Pak Rohidin ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami. Tapi apa boleh buat, ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses. Iya. Menghormati. Apa Partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair.
Jangan sakitnya di kepala, garunya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Nggak ada. Jadi kami tidak bermaksud mengatakan ke yang lain, tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahu a'lam bishawab. Masa orang rasa dia harus larang, gitu kan? Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam bahwa ada kader partai kami yang memang pada saat pilkada kemarin harusnya dia menang. Surveinya tinggi, 70% lebih. Kemudian kena musibah. Kami nggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan presiden A, atau mantan presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan. Iya. Atau merasa dikerjain, nggak juga. Jadi maksud saya, berpikirnya itu yang objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada. Ya, demikian. Udah cukup ya? Sudah harus makan siang. Terima kasih teman-teman media. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum. Kita akhiri sesi tanya jawab. Nah, sahabat Garsida, saya kira informasinya jelas tentang apa yang kemudian menjadi pembahasan itu tidak diungkap secara publik, tetapi ini menjadi diskusi privat dan hanya bahasa-bahasa politis yang tersampaikan oleh para ketua umum partai politik ini tentang mendiskusikan hal-hal yang sifatnya ringan, mendiskusikan yang sifatnya umum. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garisida terkait video yang kita saksikan bersama-sama? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan silahkan like, share, dan subscribe jika konten ini menarik, dan sampai jumpa di konten berikutnya.